Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam 3 warahmatullahi Teknik Elektro ingin menjelaskan tentang presentasi mengenai pengkodean data sinyal analog. Perkenalkan, nama saya Ramdhani Ilyasa. Next. Saya Deyu Arga. Next. Saya Muhammad Radli. Saya Yosef Hermawan. Next. Saya Dimas Joko Pratomo. Next. Saya Misbahul absen dulu. Azhar. Next, siapa lagi? Biar tahu nih kelompok-kelompoknya siapa aja namanya. Udah. Udah ya. Nah, kita lanjut. Apa itu pengkodean? Pengkodean merupakan proses perubahan karakter data yang akan dikirim dari suatu titik ke titik lain dengan kode yang dikenal oleh setiap terminal yang ada dan menjadikan setiap karakter data dalam sebuah informasi digital ke dalam bentuk biner agar dapat ditransmisikan dan dapat diolah komputer. Pengkodean berbeda dengan modulasi. Satu, modulasi adalah tentang mengubah sinyal, sedangkan pengkodean adalah tentang mewakili sinyal. Yang kedua, pengkodean adalah tentang mengubah data digital atau analog ke sinyal digital. Sedangkan modulasi adalah tentang mengubah data digital atau analog ke sinyal analog. Next, Mas Yosef. Berikut adalah diagram yang menunjukkan tentang digital atau analog. Sinyalnya ya? Lanjut. Bisa. Pengkodean terutama digunakan di komputer dan aplikasi multimedia lainnya. Sedangkan modulasi digunakan dalam media komunikasi seperti saluran telepon dan serat optik. Pengkodean adalah tentang menetapkan kode biner yang berbeda sesuai dengan algoritma tertentu. Tetapi modulasi adalah tentang mengubah properti dari suatu nilai sinyal sesuai dengan properti tertentu. Contohnya seperti amplitudo, frekuensi, atau fase dari sinyal lain. Lanjut satu lagi, Mas Yosef. Ya. Kemudian pengkodean itu digunakan juga untuk memastikan transmisi dan penyimpanan yang efisien. Sedangkan untuk modulasi digunakan untuk mengirim sinyal yang jauh. Next, Mas Darul udah. Slide berikutnya. Tidak, lanjut, Dar. Lanjut Idar. Apa tujuan dari pengodean? 1. Menjadikan setiap karakter dalam sebuah informasi digital ke dalam bentuk biner agar dapat ditransmisikan. Yang kedua, tidak ada komponen DC. Yang ketiga, tidak ada urutan bit yang menyebabkan sinyal berada pada level dalam waktu lama. Yang keempat, tidak mengurangi laju data. Yang kelima, kemampuan deteksi kesalahan. Next. Lagi, Dar. Macam-macam pengodean. Yang pertama, BCD, Binary Coded Decimal. Merupakan kode binari yang digunakan untuk mewakili nilai digit desimal saja, yaitu nilai angka 0 sampai 9. Dalam contoh berikut ada di tabel. Next. Selanjutnya Deyu.
SBCDC atau Standar Binary Coded Decimal Intersect Code merupakan kode binar yang dikembangkan dari BCD. Menggunakan kombinasi 6 bit sehingga lebih banyak kombinasi yang dihasilkan. Contohnya ada di tabel sebagai berikut. Next. EBCDC Extended Binary Code Decimal for Information Interchange terdiri dari kombinasi 8 bit yang memungkinkan untuk mewakili karakter 256 kombinasi karakter. Contohnya ada di tabel di bawah ini. Next, selanjutnya. Selanjutnya Mas Azhar. Next. Oke, untuk macam yang keempat, di sini ada ASCII atau American Standard Code for Information Interchange. Dikembangkan oleh ANSI atau American National Standard Institution untuk tujuan membuat kode binary yang standar. Kode ASCII ini menggunakan kombinasi 7 bit. Kemudian yang kelima, macam yang kelima yaitu Baudot. Kode terdiri atas 5 bit yang digunakan pada terminal teletype dan teleprinter. Berikut di sini ada tabel untuk macam Baudot ini. Next. Adli. Oke, makasih Mas Ramdan. Selanjutnya adalah sinyal analog. Untuk pengertian di sini, sinyal analog merupakan sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu, yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombangnya. Next. Untuk karakter sinyal analog di sini, yang pertama adalah memiliki 2 parameter penting, yaitu amplitudo dan frekuensi. Untuk yang kedua, berbentuk gelombang sinus atau setengah lingkaran. Lalu untuk sinyal yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik untuk sistem transmisinya. Yang keempat, memiliki satuan kecepatan yaitu Hertz. Next. Lanjut Mas Adli lagi. Nah, di sini adalah contoh sinyal analog. Untuk video dan suara merupakan contoh dari sinyal analog. Next, Mas Dimas. Oke, terima kasih. Berikutnya mengenai pengkodean data sinyal analog. Pengkodean data sinyal analog merupakan proses perubahan atau konversi sinyal analog waktu kontinu ke dalam bentuk bit digital atau biner, waktu diskrit sehingga sinyal tersebut dapat ditransmisikan dan dapat diolah oleh komputer. Berikut merupakan gambaran proses pengkodean data sinyal analog. Penggunaan pengkode analog digunakan untuk komunikasi di internal suatu komputer tanpa medium transmisi analog, yaitu tanpa kabel telepon, tanpa fiber optik, dan sebagainya. Kemudian digunakan pula agar data sinyal analog tersebut dapat ditransmisikan melalui transmisi digital. Seperti gambar di bawah yang sebelumnya berupa sinyal analog, kemudian dikodekan menjadi data digital yaitu binary. Next. Lanjut Mas. Oke, berikutnya mengenai manfaat penggunaan pengkodean data sinyal analog. Yang pertama, manfaatnya adalah menjadikan tiap karakter memiliki arti dalam sebuah informasi. Kemudian dapat membantu pada pengubahan kode dari bahasa manusia ke bahasa mesin atau biner. Kualitas data analog yang ditransmisikan terjaga. Kenapa? Karena kebal draw atau noise dan kebal temperatur pada sistem transmisi digital. Berikutnya, kecepatan transmisi data mencapai kecepatan cahaya. Next.
Lanjut Mas, sedikit lagi. Oke. Kemudian informasinya dapat dengan mudah diproses dan dimodifikasi ke dalam berbagai bentuk. Penggunaan secara berulang-ulang terhadap informasi tersebut tidak akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi itu sendiri. Lalu manfaatnya mampu memproses informasi dalam jumlah yang sangat besar dan mampu mengirimnya secara interaktif. Yang terakhir, hasil pengolahan informasi pada sinyal digital lebih mudah disimpan daripada sinyal analog. Nah, yang terakhir ini kita ambil kesimpulan dari pengkodaan data sinyal analog, yaitu yang pertama adalah pengkodaan merupakan proses perubahan karakter data pada informasi digital ke dalam bentuk biner agar dapat ditransmisikan dan dapat diolah komputer. Dan kesimpulan kedua, sinyal analog merupakan sinyal data dalam bentuk gelombang sinus yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombangnya. Dan kesimpulan terakhir, tujuan dari pengkodaan data sinyal analog atau encoding adalah merubah konversi sinyal analog waktu kontinu ke dalam bentuk bit digital atau biner waktu diskrit sehingga sinyal tersebut dapat ditransmisikan dan dapat diolah komputer. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Apabila ada kata-kata yang salah dari kelompok kami, kelompok 3 dari Teknik Elektro, dan untuk kelompok-kelompok lain yang ingin bertanya, dipersilakan. Kami tunggu dan akan kami jawab sebisa ilmu kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.